Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi DHCP, DNS, web server, dan IP tables atau firewall. Nah, yang pertama, kalian masuk sebagai root. Lalu masuk ke repository atau apt source list untuk melihat apakah DPD yang saya pakai sudah masuk 1, 2, dan 3. Jika belum, kalian masukkan DPD 1 dengan cara apt cd-rom add dan masukkan CD-nya berurutan sampai nomor 3. Jika sudah, di source list akan muncul 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kalian masuk ke network interface untuk mengubah IP. Di sini saya menggunakan static dengan address 192.168.23.1/24. Lalu restart si networknya. Kalian ubah juga yang di komputer dengan samakan dengan sekelas dengan yang di Linux. Selanjutnya, kalian install dulu bin 9, ISC DHCP server, DNS util, dan Apache 9, Apache 2. Jika ada dengan kode exit status failure, kalian diamkan saja karena ini tidak akan berpengaruh dan akan tetap jalan. Selanjutnya masuk ke nano etc dhcp dhcpd.conf. Kalian hilangkan tanda pagar dari mulai subnet sampai ke tanda pagar kurung kurawal yang di bawah. Lalu untuk di bagian subnet, kalian isi dengan IP network kalian, IP address network kalian, dan netmasknya juga sesuaikan. Karena di sini saya menggunakan /24, maka di ujungnya saya menggunakan 0. Untuk IP range itu adalah IP range atau jangkauan IP yang bisa digunakan oleh klien yang mendapatkan DHCP server. Nah, untuk domain name server, kalian menggunakan IP address. Untuk di domain name, saya menggunakan raihan.com sebagai domain saya. Untuk option router, menggunakan IP address server Linux kalian. Broadcast, gunakan IP broadcast atau IP yang terakhir. Selanjutnya masuk ke etc default ISC DHCP server. Nah, untuk di bagian interface v4, kalian masukkan endpost atau port yang kalian barusan gunakan di network interface. Selanjutnya, restart ISC DHCP server dan ubah di network connection dari Windows menjadi obtain an IP address automatic atau DHCP. Selanjutnya, masuk ke command prompt dan coba cek dengan menggunakan perintah ipconfig. Dan apabila terdapat domain kalian atau di sini saya menggunakan raihan.com dan itu muncul, artinya DHCP server kalian berhasil. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi bin 9 atau DNS. Yang pertama, masuk ke folder etc lalu masuk ke folder bin. Yang harus kalian lakukan di sini adalah copy db127 menjadi db berapapun itu kalian inginkan. Di sini saya menggunakan 23 karena sesuai dengan IP saya saja. Dan satu lagi db.local menjadi db raihan. Dan tentu saja raihan itu adalah
bebas kalian masuk atau buka file yang barusan kita copy. Di sini saya mulai dengan db23. Nah, untuk cara cepat mengubah localhost menjadi domain kalian adalah menggunakan ctrl dan garis miring terbalik. Lalu masukkan localhost dan di replace with-nya dengan domain kalian. Di sini saya raihan.com. Dan ubah yang asalnya 1.0.0.0 yang itu hapus menjadi hanya 1, karena itu adalah ujung IP kalian, yang dimana saya menggunakan 23.1 dan 1 itu adalah itu NS. Save dan keluar. Selanjutnya masuk ke db.raihan atau yang barusan kita copy dari db.local dan ubah semua localhost menjadi domain kalian lagi. Dan untuk di bagian 127.001 gitu, kalian ubah menjadi IP address Linux kalian. Dan untuk di bagian .21 hapus aja yang paling bawah, karena itu adalah IPv6. Nah, lanjut masuk ke bin lagi. Nah, lanjut kalian masuk ke named.conf.default zone dan copy paste. Di sini saya menggunakan putih, jadi kita dapat menggunakan copy paste. Kita copy paste dari zone sampai .2 yang bawah seperti pada video. Lalu paste di named.conf.local. Sesuaikan lagi menggunakan tab. Dan ubah localhost menjadi domain kalian. Nah, untuk yang db lokal ubah menjadi db yang barusan kita copy. Di sini saya db.raihan. Dan yang untuk di bagian bawah yang in addr arpa ubah menjadi IP kalian tetapi secara terbalik. Di sini saya 23.168.192. Dan di db127 juga ubah menjadi db yang barusan kita copy, yaitu saya menggunakan db23. Lanjut masuk ke nano etc resolve.conf untuk menambahkan domain raihan.com, search raihan.com, name server menjadi IP kalian. Lalu selanjutnya kalian restart bin 9-nya dan coba ns lookup untuk memastikan berhasil atau tidaknya DNS kalian. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Apache 2 atau web server. Di sini masuk dulu ke etc Apache 2 site available. Lalu kalian copy file 000.conf 000default.conf menjadi apa saja .conf. Di sini saya raihan.conf. Lalu masuk ke raihan.conf. Nah, bagian server admin yang bagian localhost kita ubah menjadi domain kita. Di sini saya raihan.conf. Lalu untuk di bagian bawahnya menjadi tambahkan server name raihan.conf dan server alias IP kita sendiri. Lalu masuk ke var www dan disitu kalian akan melihat folder HTML. Masuk ke folder HTML tersebut, lalu ubah isi dari index.html tersebut menjadi codingan kalian sendiri. Di sini saya menggunakan yang simpel saja. Setelah itu, kalian masuk ke Debian yang ada di VirtualBox, lalu A2N site raihan.conf yang barusan tadi kita copy dari 00default.conf menjadi yang .conf. A2N site di situ adalah berfungsi untuk menenablekan web tersebut
dan A2 decide digunakan untuk mendisablekan dari web tersebut, dari isi conf tersebut. Lalu restart Apache 2-nya agar kita bisa nge-apply atau menerapkan yang sudah kita konfigurasi. Selanjutnya, cek di browser menggunakan DNS. Di sini saya muncul. Lalu untuk yang sebelumnya kan adapter 1 saya menggunakan host only untuk menyambungkan ke komputer saya. Nah, di sini kita ubah menjadi NAT atau bridge agar bisa mendapatkan network atau sinyal internet. Nah, untuk kedua saya menggunakan host only untuk menyambungkan ke PC. Langsung setelah kalian mengubah, masuk ke network interface. Lalu yang sebelumnya di adapter 1 menggunakan host only, saya ubahkan menjadi NAT yang berfungsi untuk mendapatkan internet. Kita ubah menjadi DHCP. Dan untuk endpost 8 yang di bawahnya kita ubah menjadi static yang sebelumnya. Langsung restart network interface. Di sini saya menggunakan putih agar bisa copy paste dari notepad yang saya buat, yang sudah saya punya. Masuk ke repository atau yang biasa source list. Di sini saya menggunakan kebo.pens.ac.id atau repository online. Saya sudah keluar, lalu update. Lalu tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, masukkan echo 1 ke proxysnet IPv4 IP forward. Lalu masuk nano etc sysctl.conf. Hilangkan tanda pagar yang di IPv4 IP forward yang ini. Save dan keluar. Selanjutnya kita install IP tablesnya, yaitu IP table persistent. Y kan semua atau yes. Selanjutnya masuk lagi ke network interface. Nah, di bawah IP lokal kalian masukkan yang up command sbin IP table restore. Lalu restart network interface-nya. Nah, setelah selesai, kalian masuk ke Debian lagi dan coba untuk memblokir si website yang barusan dimiliki yang web server itu. Di sini saya mencobanya dulu dan masih bisa dibuka. Dengan komen IP table min A input min P
TCP atau port TCP, lalu garis miring 2 kali deport 80 min J drop dengan action drop. Jika sudah, coba buka lagi DNS kalian. Jika masih bisa, tunggu saja sebentar karena itu masih processing untuk menonaktifkan. Nah, di sini sudah tidak bisa lagi dibuka dan terus mutar atau loading. Tandanya kalau loading seperti ini, kalian sudah berhasil. Oh. This site can be reached, dan itu berhasil, tandanya berhasil memblokir DNS kita. Sekian saja konfigurasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.